Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Now I would like to talk about cerpen the bed. But before that, let me introduce myself. My full name is Randy Alfian, but you can call me Randy. I'm 20 years old. I'm student in Sabar Gading University English Education Department. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview cerpen The Bed dari karya sastra Anton Chekhov yang terbit pada tahun 1889. Cerita ini membahas tentang hidup dan mati, pengurungan versus kebebasan. Cerita ini menceritakan tentang seorang bankir tua yang bertarung dengan pengacara muda. Ini bankir flashback ke 15 tahun yang lalu, bahwa dia 15 tahun lalu itu dia pernah mengadakan pesta, dan di dalamnya itu berkumpullah para pria-pria pandai ya, yang ahli jurnalis pun ada pada saat itu. Mereka pun mendiskusikan tentang apakah penjara seumur hidup lebih bermoral atau manusiawi dibanding hukuman mati. Beberapa pria pandai pun menjawab, sebagian pria pandai menjawab, hukuman mati itu sudah kuno di masa sekarang, dan hukuman mati tidak cocok untuk agama Kristen karena amoral. Bankir pun mempunyai persepsi yang berbeda. Ia mengatakan bahwa hukuman mati lebih baik karena secara moral dan cepat penanganannya. Di sini datang seorang pengacara muda mengatakan bahwa kedua pilihan itu tidak bermoral, karena bertujuan untuk merugikan atau mengambil kehidupan kita. Tapi jika disuruh pilih, ia akan memilih hukuman seumur hidup, karena hidup lebih baik daripada mati. Dan si bankir pun menawarkan taruhan. Di sini bankir menawarkan taruhan sebanyak $2 juta kepada pengacara muda. Jika memang pengacara muda sanggup bertahan selama 5 tahun dalam penjara, si bankir ini akan memberi uang sebanyak $2 juta. Pengacara pun setuju dengan taruhan itu. Dan ia pun menambah masa dalam penjaranya selama 10 tahun. Jadi totalnya di dalam penjara itu 15 tahun. Setelah itu bankir pun mengingat tentang perjanjiannya, yaitu pengacara tinggal di pondok di taman bankir tanpa keluar atau melihat siapapun, tapi ia bisa memiliki alat musik, buku, piano, wine, dan rokok. Piano bagian dari alat musik juga. Dia pun bisa menulis apa dia menulis dalam itu. Yang jelas dia tidak keluar, tidak lihat matahari dan siapapun. Dia hanya berdiri di dalam pondok tersebut. Di tahun pertama itu dia menderita kesendirian, dan dia kebosanan dalam pondok tersebut dan memainkan piano, tapi menolak meminum wine dan sambil merokok. Dia menolak meminum wine dan tidak mau merokok sambil membaca konten ringan. Tahun kedua dia hanya membaca, namun tidak lagi bermain musik. Tahun kelima pun dia mulai meminum wine. Mungkin dia bosan, jadi dia meminum wine, berhenti membaca, dan ia pun berhenti membaca buku dan berbicara sendiri sambil mengoceh marah-marah. Tetapi ia kembali mulai membaca atau mempelajari lagi buku sejarah, filsafat, dan bahasa-bahasa. Ia pun bisa memahami semuanya. Dalam penjara itu ia hanya menghabiskan waktunya untuk membaca sejarah, filsafat, dan bahasa-bahasa. Sang pengacara pun tidak lama kemudian menulis surat kepada supirnya dalam 6 bahasa berbeda. Tidak tahu itu bahasa apa dan ia ingin agar surat itu ia tulis untuk ditunjukkan kepada ahli bahasa. Dan jika memang dari pernyataan surat yang ia tulis benar, dia ingin agar tembakan ke kebun atau samping pondoknya itu
sembunyikan agar dia mengetahui apakah itu betul pernyataannya yang dia tulis itu betul atau salah. Ya memang betul dia meminta untuk si bankir ini melepaskan tembakan ke taman. Dan sudah berjalan 10 tahun, pengacara hanya duduk dan membaca Injil. Selama 10 tahun ia hanya membaca buku ilmu alam, sastra, kedokteran, kimia, filsafat dan ideologi. Kurang lebih beberapa jam kemudian pengacara sudah hampir bebas. Berapa jam kemudian, sekitar 5 jam kemudian, sang pengacara ini akan bebas dari taruhannya selama 15 tahun. Dan si bankir pun berpikir untuk membayarnya 2 juta karena jika pengacara ini menepati pertaruhannya selama 15 tahun dalam pondok. Ya, tetapi si bankir ini sudah tidak sekaya beberapa tahun yang lalu. Kekayaannya sudah kurang. Jika ia membayar pengacara 2 juta, ia akan miskin atau bangkrut. Ia pun memutuskan untuk membunuh pengacara. Pada pukul 3 pagi, si bankir ini ke pondok taman tempat ia mengurung si pengacara ini. Pengacara pun dan membacanya. Di saat sampai di pondok tersebut, si bankir ini melihat si pengacara ini tertidur, dan di sampingnya ada sebuah surat, entah itu surat apa, dan lalu si bankir ini membuka dan membacanya. Ternyata dalam surat tersebut bertulis, pengacara itu mengatakan dikurungnya ia di dalam pondok ini dapat mengubah dirinya, kebebasan, kehidupan, dan kesehatan. Semua yang diajarkan buku padanya, orang itu hidup dalam ilusi, salah mengartikan kekayaan materi sebagai makna. Ya, dan dia tidak ingin 2 juta, dan dia tidak ingin 2 juta. Dia hanya ingin pergi sebelum jangka waktu yang disepakati pada saat taruhan. Ya, si bankir ini mencium kepala. Setelah membaca surat ini, si bankir ini mencium kepala pengacara tersebut sambil menangis dan terdiam. Pikirannya berubah lagi untuk tidak membunuhnya karena dia merasa hina. Besok paginya penjaganya datang, penjaga pondok yang ditempati oleh pengacara tersebut datang ke bankir untuk menyampaikan sesuatu, yaitu memberi kabar bahwa pengacara keluar dari jendela dan menghilang. Bankir pun menyimpan dan mengunci berangkas catatan di dalam peti besi. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.